belakang bisa ke bagian tempat. Perhatikan jangan ada yang kosong di depannya. Ada yang bisa bantu petugas? Ya, karena akan banyak yang datang, jadi sempurnakan. Sebentar. Ini MQ digitalnya belum nyala, zoomnya. Maaf ya, belum terlihat di layar, nggak ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Sudah lama tidak siaran langsung. Jadi diberi pulang dari Mekah kemarin, langsung tidak ada istirahatnya, pagi, siang, malam. Akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk istirahat. Ramadan ini bisa mengubah hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dari sebagian ulama yang dipelajari, jadi berubahnya nasib kita itu tergantung kita semakin bertakwa atau tidak. Jadi kalau kita makin bertakwa, Allah mengubah hidup kita menjadi lebih baik dalam segala hal. Jadi begini hadirin sekalian, aslinya hidup ini tidak ribet ya. Sebetulnya hidup ini tidak ribet aslinya ya. Terutama santri yang ingin sukses ya. Gini. Hidup ini sebetulnya tidak ribet, sederhana saja. Allah pencipta, penguasa, pemilik langit, bumi, berikut segala yang ada. Tuhan kita menciptakan kita untuk mengabdi ke Allah. Kalau kita mengabdi ke Allahnya benar, maka tanggungan Allah kita akan diberikan yang terbaik. Jadi tugas kita itu bukan capek memikirkan, wah saya akan dapat ini. Tenang, tugas kita itu benar-benar satu, hati yakin ke Allah tanpa keraguan ya. Tugas kita yang kedua adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, karena ada pada perintah Allah itulah ada kebaikan pasti. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu itu pasti kebaikan yang banyak, pasti. Nah kalau Allah melarang, pada larangan itu pasti ada keburukan. Jadi sederhana sekali hidup ini ya. Ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, jagalah keyakinan, jagalah apa yang Allah perintahkan, Allah menjaga kita. Ihfazillah,
tajidhu tujahak, jagalah Allah, keyakinan apa yang Allah sukai engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mau minta, mintalah hanya ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta tolong minta tolong ke Allah. Gini ya, Allah itu Maha tahu segala keadaan kita, semua masalah kita, segala keperluan kita, Allah udah tahu. Allah sudah tahu cita-cita kita, Allah tahu masalah yang kita hadapi, Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tinggal kita belajar, amalkan. Sudah dengan ikhlas, nanti ketemu dengan takdir terbaik kita. Percayalah hadirin, jangan takut tentang rezeki, tentang karir, tentang bagaimana. Tenang. Semuanya itu Allah yang menggenggam. Tugas kita ini adalah hati kita yakin tidak ke Allah, lalu patuhi apa yang Allah sukai dengan ikhlas, dan sekuat tenaga jauhi. Udah gitu aja, nanti ketemu dengan takdir terbaik. Sudah lama di dunia ini ya, sudah melihat yang ngobrol dari sini kelihatan. Santri jangan takut tentang karir, tentang jodoh. Saya nanti ada jodohnya tidak ya? Ya Allah yang menguasai perjodohan. Nanti saya bisa tercapai tidak cita-cita, itu juga Allah yang menguasai. Rezeki saya gimana ya? Allah yang membagikan. Nanti saya akan hidup di zaman yang katanya berat sekali tahun 2030 itu. Kekacauan di mana-mana. Ada Allah yang menguasai nasib kita. Jadi tenang ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah belajar. Ini bulan Ramadan adalah bulan iman. Artinya kalau udah mendengar kata iman, itu langsung otak kita itu mikirnya ilmu. Tidak ada orang berilman kecuali syariatnya harus pakai ilmu. Doa di surat Fatihah, surat Al-Fatihah minimal 17 kali. Yang kita minta itu petunjuk, bukan minta uang, betul tidak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini penting ya. Makanya kalau kita ingin berubah nasib gampang. Berapa banyak semangat kita belajar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenal bagaimana syariat Islam. Kalau itu tidak punya waktu, dah selesai hidupnya. Pasti menderita, pasti kacau, pasti ribet hidupnya. Nah, yang kedua nih, jadi yang pertama tadi apa?
semangat dapat ilmu. Baca Quran bagus. Kalau Ramadan tuh bulan Quran ya. Selain saum, pasangan di bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Al-Quran harus baca dengan artinya. Kalau Qurannya bagus, tapi kalau dengan artinya kita dapat hidayah. Kalau hanya baca Qurannya dapat pahala. Kalau Qurannya dengan maknanya, dengan artinya, selain dapat pahala, dapat petunjuk. Itulah sebabnya kecepatan berubahnya seseorang bukan semata dari banyaknya baca Quran saja, tapi dari sejauh mana dia memahami Quran. Kalau membaca Quran saja, kalau ikhlas itu akan baik pahala. Tapi kalau baca Quran dengan artinya, ini akan luar biasa. Maka seluruh santri dan jamaah pastikan Ramadan ini khatam Al-Quran juga khatam artinya. Siap semuanya? Maaf ya, nggak ada cerita bahagia, nggak ada. Orang-orang yang tidak paham kebenaran, kurang iman, udah nggak usah ngomong bahagia. Pasti ribet hidupnya tuh. Cemas, stres terus. Pasti. Takut, cemas, khawatir, terus saja. Kemudian kekunci oleh masa lalu, sedih, kecewa, sakit hati, dendam, terus saja capek. Lalu hidupnya tuh ribet aja, ribet, emosional, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, mudah kesel. Jadi capek sekali hidupnya tuh, capek. Kenapa? Karena hatinya sempit. Kita itu menderita bukan karena masalah, bukan. Kita menderita karena hati kita sempit. Silakan ke lapangan sepak bola yang luas, terus ada tikus di lapangan sepak bola. Kita ketakutan tidak kalau tikusnya jauhan? Takut tidak? 3 tikus lari gitu. Kecil-kecil. Stres tidak? Silakan sekarang di kamar mandi. Yang kecil tikus 3 lari-lari. Jadi 4 yang larinya kan? Hah? Siapa satu lagi? Kucing. Jadi hidup kita ini menderita karena hati kita sempit. Makanya doanya Rabbis rohli sadri, baru wayassirli amri. Tapi perang di medsos itu orang Indonesia disebut keluarga monyet. Jadi itu masih belum terlalu marah. Tapi yang terakhir ini yang membuat banyak yang marah adalah menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Aisyah radhiyallahu anha dengan kata-kata yang sangat tidak baik ya. Sehingga terjadilah pemboikotan sedengar itu ya kepada film-film Korea, kepada artis-artis K-pop dan sebagainya. Nah, santri beritahu ke teman, ke siapa, mau ngapain juga lah mengidolakan orang-orang yang enggak jelas begitu, betul tidak? Yang bisanya cuma joget. Kenapa kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, betul tidak?
Apa yang bisa ditiru dari orang-orang yang hanya bisa seperti itu? Makanya adanya kesempatan ini, adanya penghinaan ini baik untuk membuat para penggemar seperti itu untuk mau ngapain juga. Saya dengar ini sekarang pemerintah Korea menangkapi rakyatnya sendiri yang membuat konten rasis karena dikhawatirkan industri musik, industri film dan industri lain akan diboikot. Saya tidak ikutan masalah itu, tapi mau ngapain kita mengidolakan yang enggak jelas begini, betul tidak? Kalau mau bahagia, makanya santri hidupnya teh mau ngapain? Kalau mau bahagia, udah sederhana sekali. Bahagia itu cuma 2 kuncinya. Apa? Iman dan amal soleh. Centil, banyak gaya, dan itu mah nggak bahagia. Nanti banyak sakit hati. Pacaran bisa bahagia tidak? Nggak mungkin lah. Orang pacaran itu mesti ujungnya zina, ya. Kalau tidak pakai iman, terus ketemu pengen nyentuh, dan hasilnya bisa, ya begitulah perbuatan yang sangat. Nanti udah waktunya juga pacaran berpahala, ada tidak? Ada? Nenek kok menjawab, Nek? Ini barisan atas nih. Kalau sudah ijab kabul berpahala semuanya. Kalau belum ijab kabul, udah kuserahkan segala-galanya untukmu, ternyata engkau bukan milikku. Pedas. Nah, maka Ramadan cari buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti adik-adik libur, kalau ingin lihat bagaimana hidup bahagia, hidup sukses, hidup mulia, gampang. Pelajari Nabi Muhammad, tiru, dah gitu aja. Nggak usah banyak niru yang aneh-aneh, capek-capek. 3, 1 Quran dengan artinya, 2 pelajari Nabi Muhammad dan tiru. Maaf ya. Kasih minum. Atau batal. Kemarin waktu sebelum seperti ini ceramah tuh. Semangat. Saya heran. Ini panitia pelit banget nggak nyiapin minum, lupa udah Ramadan. Lanjut. 1 Quran dengan artinya. Yang kedua Nabi Muhammad. Pelajari ya. Kaget nanti. Gini, Allah kan melihat ya. Allah lihat tidak kita lagi buka Quran? Allah lihat tidak ketika kita berusaha membaca terjemahnya? Ada yang bilang begini, kenapa ya kok saya tuh agak males baca Quran? Gini ya. Pernah dengar sebuah tuntunan, kalau ada yang males baca Quran, diibaratkan katanya mobil atau motor ketika di starter susah, disela susah hidup. Itu biasanya akinya kotor atau businya kotor. Bersihkan dulu, nanti jadi mudah. Apa artinya? Kalau lagi malas nih, saya baca Quran malas, belajar malas, apa yang dilakukan? Duduk sebentar, istighfar. Coba istighfar 100 kali aja. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, astagfirullah. Coba istighfar, syukur bisa 100 ya. Sesudah istighfar lihat, jadi pengen baca Quran. Beneran.
Hidup ingin mudah, gampang. Mudah susahnya hidup itu tergantung Allah nolong atau tidak. Makin banyak kita baca Quran, makin banyak berinteraksi dengan Quran, apakah membaca, menghafal, mempelajari, itu urusan dibuat mudah oleh Allah. Demi Allah hadirin. Makanya jauh dari Quran rugi, asal ikhlas. Bukan untuk diposting atau penilaian orang. Yang kedua tadi apa? Tiru Nabi Muhammad. Ya, nggak usah ribet. Teruskan. Nah, yang ketiga, mujahadahnya adalah Ramadan ini, mujahadahnya ya. Nih, jaga pandangan. Dah. Apa yang Allah larang sekuat tenaga hindari. Banyak nunduk. Jangan banyak lihat medsos yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Dengerin ya, kalau di selain Ramadan kita fokus kepada pahala, makin banyak pahala berarti makin bagus. Kalau di bulan Ramadan fokusnya adalah detik. Kenapa detik? Karena pahala udah jelas melimpah. Tinggal detik kita dipakai apa. Kalau tiap detik dipakai melakukan yang Allah sukai, udah gak akan kemana-mana pahala. Hidup kita berubah, nasib kita berubah. Kalau tiap detik kita isi dengan hal yang Allah suka, dan tiap detik sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah tidak suka. Jangan risau tentang masalah, tentang cita-cita, tentang keinginan. Allah udah tahu semuanya. Ini Ramadan. Kata ChatGPT, kalau berbisik tambah gatel. Bener. Jadi enggak jadi berbisik. Lanjut. Ayo jaga pandangan. Kalau enggak perlu-perlu amat, selain jangan lihat medsos yang tidak manfaat. Medsos ada manfaatnya juga. Enggak usah banyak ketemu orang, secukupnya saja. Ke mall, kalau nggak perlu-perlu amat, adalah tahan aja. Bukan tidak boleh, tapi cenderung. Ini kalau keluar negeri, di Australia, sendal dia baru musim panas nih, udah bekal batal nih pahalanya. Kalau nggak bisa jaga pandangan. Kenapa sholat susah khusyuk, doa susah khusyuk, mata tidak terjaga, saum mata, telinga, berhentilah dengar lagu-lagu yang tidak ada nambah iman, tiap detik dihisab. Mending murotal Quran, ilmu yang manfaat. Allah lihat tidak kita mendengarkan apa? Ngirit bicara. Udahlah, tidak usah segala diobrolin. Mau apa? Mendingan zikir, istighfar, sholawat, murojaah. Nggak perlu-perlu amat, gak usah ngobrol. Kalaupun ngobrol, yang pasti jadi pahala aja. Ingin nasib berubah? Ini menggantikan mulut. Ingin nasib berubah?
Orang yang masuk surga kebanyakan itu karena takwa dan akhlakul karimah. Orang yang masuk neraka kebanyakan karena lisan dan farjinya dan kemaluannya. Banyaknya penghuni neraka. Makanya kalau ingin Ramadan ini mengubah takdir kita, kurangi bicara. Saya diberikan nikmat 4 hari kurang sehat, malas ngobrol. Jelas, pastikan hanya yang jadi pahala saja. Gak usah ingin kelihatan pinter, gak usah ingin kelihatan hebat, tapi bicara yang Allah suka saja. Ingin hidup berubah, ingin takdir diubah oleh Allah, jaga lisan. Apalagi apa ini? Sorban. Astagfirullah. Pikiran gak usah segala dipikirin. Tapi katanya Presiden Amerika mau nyerbu Greenland, kejauhan. Saya pusing, dolar mau naik, punya enggak dolar? Enggak, cicing ya. Hemat mikir, kecuali yang nyambung kepada Allah aja. Enggak usah segala diribetin, tenang, ada Allah. Kalau tiap waktu kita digunakan dengan amal yang disukai Allah, Allah ngeberesin. Ini bukan punya saya. Kalau tenggorokan punya saya larang untuk batuk. Ada yang ngasih saran pakai biji kedondong katanya. Ya Allah yang punya. Gak usah segala dipikirin lama-lama. Mikir, itu zikir. Kalau mikir kelamaan, mau mikir apa kalau nggak dibimbing oleh Allah kan? Solusi apa yang bisa dipikirkan? Gimana ya, saya tuh takut kuliah saya nanti nggak diterima di kedokteran. Adek kelas berapa? Kelas 1 SMP, kejauhan. Ya, tenang hadirin. Ini juga banyak urusan di pesantren tuh ya. Tapi mikir, zikir, mikir, zikir. Apalagi hemat. Apa? Kancing hadirin. Hati gimana? Jangan berharap ke makhluk. Latihan, nggak ngarep-ngarep dari makhluk. Saum, nggak ngarep dikasih, nggak ngarep dipuji, nggak ngarep dihargai, nggak ngarep dihormati, nggak ngarep dibalas budi. Lepas hati ini, latih selama Ramadan. Stop berharap dari makhluk. Rasakan tenang. Itu teman saya sekarang jarang nyapa saya. Wes ben bae, ojo mumet ya, ngertos mos. Ini kawan saya sekarang mainnya sama yang lain, gak apa-apa. Kita gunakan waktu kita ngedeket ke Allah. Tapi orang itu ngejelek-jelekin saya, emang kita jelek lagi, kita doakan. Maafkan, maaf.
Maafkan. Ulangi. Ini kakak nyebelin. Jawab. Ini adik ngeselin. Itu temen ngomongnya nggak enak. Itu tukang dagang pelit. Ibu nyuruh terus. Enggak ada kita benci ke saudara kita. Setuju? Enggak ada cerita. Ini Ramadan bersih. Tidak ada. Tapi dia ngutang sama saya enggak bayar. Bagaimana? Kenapa jadi ribut begini, Bu? Bayar kan, Bu? Terlalu. Udah nggak usah berantem, Bu, ini ya. Jadi di masjid ini sekarang saf pertama ini dikuasai oleh penguasa permanen ya. Kalau ada yang ngutang, dengar ya, doakan supaya yang ngutang itu oleh Allah disolehkan. Karena kalau takut ke Allah dia akan bayar, betul tidak? Yang kedua dimampukan, karena dia pengen bayar, kalau Allah nggak ngasih rezekinya nggak bayar juga. Doakan yang baik, jangan benci, jangan sakit hati, karena itu tidak menghasilkan utang jadi lunas. Benar? Ramadan ini tidak ada yang saudara kita benci. Setuju tidak? Maafkan. Aduh enak. Ibu udah ngapling di sana. Tiba-tiba ada yang datang duduk di kapling ibu. Bagaimana, Bu? Pertahankan lagi. Apa dijongklokan dosa ibu? Nenek-nenek ngomong kayak gitu. Kan? Itu kapling suka ada yang ngisi nggak, Bu? Ibu kalau nggak ada juga tetap aja ditaruh barang-barang di sana. Pas datang ternyata tempat ibu kosong, lengkap dengan barang dan sajadahnya. Ramadan ini hati kita harus maaf. Nggak ada benci, nggak ada jengkel, ya sebentar aja. Cukup. Pengumuman. Baik, mana pengumumannya? Lihat, pasang lagi nggak? Amim, fokus Mim. Jadi Sabtu 28 Februari sampai hari Ahad 1 Maret. Kok lama 3 hari, dari tanggal 28 sampai tanggal 1. Silakan bagi yang mau ikutan itikaf Sabtu depan. Yang sudah daftar baru 2000. Caranya maaf. Yang sudah daftar baru 2200-an. Masih ada sekitar 800, 3000 nanti di sini ya. Untuk sahur disiapkan 3000. Ramai nanti di sini. Tapi bedanya dengan yang kemarin, puncak acaranya dari asar. Maksudnya acaranya mulai asar, yaitu ada Pak Aam Amiruddin, Ustadz, beliau orang yang diamanahi banyak ilmu. Nanti di sini asar sambil menunggu maghrib. Kajiannya cukup panjang, 1,5 jam lebih, bersama AA juga. Kemudian buka sama-sama, lalu dilanjutkan dengan tadarus dan taraweh, dan ada kajian malam Jumat, malam Ahad, tidak panjang. Lalu
yang agak panjangnya nanti qiyamul lailnya plus muhasabah pagi. Mudah-mudahan itu menjadi saat mustajabnya doa, berubah takdir dari takdir satu ke takdir lain. Allah melihat yang datang dari mana-mana. Allah lihat sedang berusaha di sini desek-desekan, senanglah. Mungkin sekitar 3.000 karena suka banyak yang tidak diundang juga ya. Yang ada yang tidak daftar, ada yaitu jin ya. Ya jin kalau daftar juga kita horor ya. Nah di sana ada tuh, ini caranya pakai QRIS daftarnya. Wah modern pisan sekarang DKM. Silakan pakai QRIS saja. Saya tidak bisa hadir karena saya jauh. Hadirkan dirimu dengan ikut memberikan sahur, makan, minum. Boleh. Jadi ini proyek amal soleh bagi kita semua ya. Ini santri tidak dilibatkan, kalau santri masuk bisa enggak muat ya. Sebetulnya ini kapasitasnya 10.000 ya. Di sini tuh sampai ke lapangan, ke tetangga ya. Kalau di sini 4 lantai sampai 5 lantai nih, sampai ke basement dan sampai di atap tuh saya lihat kemarin ada yang menclok di atap karena dia nggak kebagian tempat, tapi Allah melihat semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf masih lowbat. Santri ingat baik-baik, satu adalah Quran dengan terjemah. Tamat ya, tamatkan. Nanti kalau tamat Quran terjemahnya tamat tidak. Yang kedua sirah nabawiyah ataupun tentang akhlak Nabi juga kalau bisa kita coba tamatkan. Yang ketiga tadi apa? Mujahadah untuk jaga pandangan, jaga telinga, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati, dan tentu jaga perbuatan. Pokoknya modal kita tiap detik harus jadi kebaikan. Kalau mau lihat sesuatu, ini detik demi detik saya nih, ini modal utama saya. Jangan hancurkan, karena belum tentu kita hidup Ramadan yang akan datang. Dan kita boleh jadi takdir kita ke depan ini ada kuliah di mana, apa rezeki dan sebagainya ditentukan Ramadan ini. Makanya nanti Lailatul Qadar juga usahakan kita persiapan luar biasa. Ini serius hadirin ya, jangan sia-siakan. Ingat nasib kita berubah dengan bulan Ramadan ini. Makin takwa berubah semuanya. Masya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih kawan-kawan yang di Zoom. That's all. Kapan santri pulang? Ini teh ngomong atau banyak-banyak ngelelewe. Tanggal berapa? Yang benar ngomong tanggal 7 itu kan bikin emosi. Baik, insya Allah tanggal 7 hari apa ya? Oke, kalau gitu pekan depan masih bisa ketemu. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.